Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa وعرج به من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى ليريه من آياته الكبرى المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال نبيه ورسوله الكريم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال رسول الله محمد اللهم رب اشرح لي صدري آمين بو آمين بو آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا حي يا قيوم يا فتاح يا عليم علمنا ما جهلنا من حكمتك واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك المتواضعين المخلصين والحمد لله رب hadratul kiram wal muhtarramin, para alim, para ulama, para kiai, para jengan, para asatid wal asatidzah, para hujjaj wal hujjajah, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, wabil khusus Al-Mukarram Gus Mansur, Ketua DKM Masjid Al-Furqon. Ini Masjid Al-Furqon ya? Nah, ini kurang N-nya Gus tadi ngetik dengan ini jadi Al-Furqon, ini gimana ini? Salah ngetik ya. Sahibul Fadilah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Basit Mustasar PCNU Bekasi, yang juga Rois Suriah MWCNU Kecamatan Kedungwaringin. Saya hormati Ustaz Syamsul, Guru Majelis Taklim Al-Furqon juga. Kemudian seluruh panitia PHBI, Dewan Guru-Guru TPQ Al-Furqon. Kemudian seluruh ketua DKM se-Desa Waringin Jaya. Dan teman-teman para pengurus MWCNU Kedungwaringin, Ranting NU Kecamatan Kedungwaringin, juga teman-teman Banser, Muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang saya hormati juga Gus Indra. Terima kasih Gus Indra. Ini belangkonnya luar biasa ya Gus Indra ini. Nah, saya lihat Gus Indra ini agak mirip-mirip Aldebaran dikit ya. Yang penghabisan, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kurang kencang amin ya amin. Ya Allah ya Rabbal. Katanya Kanjeng Nabi, orang mati itu bagaimana kebiasaan hidupnya? Kalau bapak-bapak biasanya rajin datang ke masjid untuk sholat berjamaah, ntar matinya juga pulang dari masjid, ngopi, ngudud, modar. Kalau biasanya ibu-ibu rajin datang ke majelis taklim, nanti matinya juga pulang dari majelis taklim. Nah, pulang dari sini nanti ya. Ada yang amin sih. Itu. Kalau kita orang NU biasa tahlilan, suka tahlilan di sini, suka tahlilan. Kalau ada yang mati ditahlilin nggak sini? Tahlil. Kalau ada orang yang nggak percaya, bacaan tahlil, bacaan Fatihah, Yasin, nyampe ke alam kubur gampang. Suruh mati aja duluan. Nanti kita yasinin. Kalau nyampe lanjutin matinya. Kalau enggak ya bangun lagi jadi pocong. Gitu aja kok repot. Nah, tapi
Tapi saya percaya Fatihah yang saya kirimkan ke alam kubur nyampe. Kenapa? Karena saya ngirim Fatihah sejak kecil sampai sekarang, itu Fatihah kagak balik lagi ke rumah. Berarti Fatihah nyampe ke sono. Insya karena yang nyampein pahala Fatihah, yang nyampein pahala Yasin, yang nyampein pahala tahlil adalah zat alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang syahadah, yang hadir, yang nyata, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Miftah, siap Jak, ayo pegang barangnya masing-masing. Kamu gimana ya? Siap, ngudut aja kamu, ayo ngudutnya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, enaknya nih kalau pakai hadroh begitu, Gus ya. Tidak ada blekuk-blekuk. Saya kan orang Kerawang ya. Ada mirip-mirip jaipongan lah dikit gitu. Alhamdulillah. Jadi yang paling ganteng itu Kangjeng Nabi. Bukan Kangjeng Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ranking kedua. Ranking pertama adalah Kangjeng Nabi, junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ada seorang qari dari qiraah sab'ah yang membaca laqad ja'akum rasulun min anfasikum, bukan min anfusikum, min ajmalikum, paling ganteng di antara kalian. Makanya diabadikan oleh Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji dalam kitabnya wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa. Kanjeng Nabi itu paling sempurna fisiknya, paling ganteng rupanya, paling luhur budi pekertinya. Saya tanya, kita semua pengen lihat wajah gantengnya Kanjeng Nabi gak? Mau Bu? Mau? Kalau ibu-ibu kita semua mau melihat wajah gantengnya Kanjeng Nabi, basahi lisan kita dengan sholawat. Jangan biarkan bibir kita kering karena tidak pernah membaca sholawat. Jangan pegang lagi barangnya, jangan udutnya simpan lagi, udut wae sama ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama Bu, yang kencang suaranya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
Hah? Gria Surya sekarang susah baca Gria sekarang gitu. Udah GRC lah. Saya lihat masjidnya megah dengan warnanya serba hijau sampai panggung hijau, kursi juga ikut hijau ini. Jangan-jangan nanti amplopnya hijau juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Ngomong-ngomong masjid ini kalau subuh penuh ya Gus. Alhamdulillah penuh sama nyamuk. Insyaallah siapa yang mau memakmurkan masjid ini, katanya Gusti Allah melalui hadis kursi, masjid itu adalah baiti fid dunya, rumahku di dunia itu adalah masjid. Nah, kata Allah. Jadi kita kalau ada di masjid berarti kita sedang berada di rumah Allah. Makanya nggak boleh ngomongin apa-apa di masjid, nggak boleh ngomongin politik, nggak boleh ngomongin orang lain, nggak boleh ngomongin mertua cerewet. Ibu-ibu sholat masjid habis buka mukena, gua kesel banget sama mertua gua. Masih di masjid nggak boleh, ntar aja sambil jalan keluar baru omongin tuh mertua. Emang mertua rata-rata begitu. Iya pengalaman. Makanya nih adik-adik nih ya, adik-adik yang ini masih pada bujangan kan? Belum laku ya? Oh bukan belum laku tapi jomblo loh. Nih kalau nanti kawin jangan lama-lama tinggal sama mertua. Pengalaman Kang Uyan dulu tinggal sama mertua hampir 1 tahun di Sukabumi. Mertua saya orang Sukabumi. Kalau pagi-pagi aduh repot, sakit hati Kiai. Itu kan mertua punya ayam. Nah dia ngasih makan ayam, ayam bahasa Sunda. Siapa kudu di paraban wae ku aing kalian ngan sorangan atuh ayam. Waduh, gua ini. Makanya ente nanti sebelum nikah punya rumah duluan ya. Namanya juga rumah tangga. Bila perlu ente punya rumah yang ada tangganya. Maksudnya 2 lantai, lain imah ayat tarajean. Nah, sallu ala Nabi Muhammad. Malam hari ini kita berkumpul memperingati sebuah peristiwa bersejarah, peristiwa spektakuler, dahsyat, bombastik, fenomenal. Dan peristiwa ini hanya terjadi 1 kali dalam sejarah hidup manusia. Tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan lagi terjadi sesudahnya. Karena peristiwa ini spesial diberikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad. Yang kencang salawatnya Bu, Nabi Muhammad. Isra Mi'raj tidak diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Padahal Nabi Adam itu Abul Bashar, bapaknya manusia. Kita ini semua nih punya bapak yang sama. Saya dengan Gus Mansur, dengan Gus Indra, dengan Ustadz Fahmi, dengan Kiai Basit, sama-sama anaknya Nabi Adam. Ibu kita siapa namanya? Istrinya Nabi Adam siapa? Yang sopan, pakai Siti Hawa. Siti itu bagus, singkatan dari bahasa Arab Sayyidati, artinya tuan putri. Tapi kalau sekarang Siti jadi rungkat Siti. Gara-gara itu tak orang Pangandaran tak. Aduh nubukna cokrom teh ya. Rungkat. Padahal Siti itu bagus. Nah, tapi kalau orang Kristen bilangnya bukan Siti Hawa tapi Eva. Jadi Adam dan Eva. Karena nama Islam dengan nama Kristen, nama Yahudi, padahal orangnya itu juga, cuma istilahnya beda. Kalau di Islam Ibrahim, di Kristen Abraham. Kalau di Islam Sulaiman, orang Kristen Solomon. Kalau di Islam Daud, di Kristen apa? David. Kalau di Islam Yakub, di Kristen apa? Jacob. Kalau di Islam Yusuf, di Kristen Joseph. Padahal itu juga. Nah seperti itu juga Siti Hawa, mereka bilang Eva. Ada
nama Mbak Epa di sini? Kalau ada nama Mbak Epa, besok ganti ya, jadi Hawa ya. Hawa panas kek, Hawa di. Nah, konon katanya Nabi Adam dan Siti Hawa itu ketika diturunkan dari langit, dari surga, badannya tinggi besar, manusia raksasa sekitar 25 meter. Nabi Adam tuh 25 meter dulu. Waduh, enak ya kita kalau punya badan 25 meter, ada yang macam-macam comot balangkeun. Mitoha cerewetnya. Boboskeun karena kotakan. Nabi Adam itu tinggi besar. Dipertemukan setelah ratusan tahun. Nabi Adam diturunkan di sekitar perbatasan Bangladesh dengan India. Di sana ada namanya Bukit Adam. Sementara Ibu Siti Hawa diturunkannya di pesisir pantai Arab Saudi yang sekarang kita sebut dengan Jeddah. Jeddah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya, bahasa kitanya nenek. Jadi Jeddah itu artinya kota nenek-nenek. Kalau diterjemahkan kota nenek. Mau moto ya? Bentar dong. Iya dong, harus ini dulu. Nah, oke, sudah siap. Bukan apa-apa kalau saya lagi ngomong dipoto, takut hasilnya monyong. Waduh, ini Kang Uyan kok kayak mandra. Nah, padahal seganteng ini saya ya. Nah, alhamdulillah sakieu ganteng nah gitu. Wah, itu Nabi Adam wal rahmah. Adanya di mana? Di Arafah. Kalau orang hajian pasti wukuf di padang Arafah. Makanya kalau baru pulang umroh, jangan mau disebut haji. Karena haji itu al-hajju Arafah. Haji itu harus wukuf di padang Arafah. Kalau umroh itu haji kecil, boleh dipanggil haji kecil. Misalnya Ustadz Fahmi pernah umroh, ya udah Al-Mukarram Kiai Haji Kecil Fahmi, begitu aja udah ya. Jadi kalau umroh itu haji kecil, kalau haji ya harus wukuf di padang Arafah. Nah, di sana bertemulah Nabi Adam dengan Ibu Siti Hawa, bertemu, berhubungan, hamil. Setiap hamil Ibu Hawa langsung punya anak 2, kembar, laki perempuan. Hamil lagi, kembar lagi, laki perempuan, nanti disilang nikahnya. Ya karena nggak ada orang lagi, udah. Artinya sama adik kakak juga boleh waktu itu mah, cuma disilang. Nggak boleh satu lahiran, nggak boleh, tapi disilang. Lahir lagi, laki perempuan, lahir lagi, semakin banyak. Akhirnya anak cucu Nabi Adam ini banyak. Akhirnya mereka ada yang bilang, Pak, kita kalau di sini terus susah makan, Pak. Lu kemana ente? Sono timur. Berangkatlah dia ke timur. Ke timur berangkat dari Arab. Itu mendatangi sinar matahari. Makanya serap itu bahasa Indonesianya. Silau dia. Karena silau sampai ke sana, ke negeri Cina, ke negeri Jepang, silau terus begini. Ya lihat matahari terus sampai sekarang orang Cina, orang Jepang ya begini aja terus. Itu karena silau asalnya itu. Ya, serius ini. Ada lagi anak Nabi Adam, Pak, saya kalau di sini terus gak bakalan makan, saya mau ke utara. Udah, silakan nak ke utara mereka. Nyampe di Eropa, ternyata di sana musim ada 4, termasuk ada salju, ada es. Akhirnya lama-lama kulit mereka jadi bule. Sampai sekarang orang Eropa kulitnya bule. Yang celaka anaknya Nabi Adam yang berangkat ke barat, ke Afrika. Serius deh ya. Ke Afrika sana, ternyata benua Afrika itu panas luar biasa. Bahkan ada satu daerah di Afrika yang kena hujannya 6 tahun sekali, Masya Allah. Maka beruntunglah kita orang Indonesia, alhamdulillah. Saya suka kesel orang yang bandingin, Indonesia ini negara apaan katanya, kurang ngajar ini, serba susah. Coba ente cari ke sana ke Eropa, Masya Allah, kalau lagi musim dingin di Eropa itu susah.
Makanya orang Eropa biasa minum bir supaya menghangatkan tubuh mereka. Jadi bir itu bagi mereka bukan untuk mabok. Datang ke Indonesia, ke Kedung Waringin. Ya daerah panas minum bir, ya teler. Neneknya dibilang, Andin mau kemana Andin? Ya, orang mabok, nenek bilang Andin. Orang Eropa sana. Nih ada anak Nabi Adam yang ke sana, ke barat. Barat sebelah mana sana? Ini sana ya, sebelah barat. Nyampe di benua Afrika karena panas, kulitnya gosong. Tapi memang cocok. Orang Afrika itu memang kulitnya harus hitam. Karena di sana banyak singa, banyak harimau. Jadi kalau dikejar singa, mereka tinggal tengkurap saja. Dikirain kayu busuk sama singa. Wah ini kayu busuk ini. Makanya selamat. Nah, ada lagi anak Nabi Adam yang berangkatnya ke timur tapi nggak sampai ke Cina. Nah, sampailah di Pulau Jawa, di Sumatera. Ya kulitnya nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, jadi kulitnya seperti ini nih. Ya sawo ya, sawo busuk. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nabi Adam itu. Nabi Adam semakin banyak, semakin penghuni bumi ini semakin banyak, bumi ini tidak mungkin Allah lebarkan, maka Allah supaya manusia anak cucunya Nabi Adam ini bisa mengisi bumi, fisiknya dikecilin dari mulai 25 meter sampai 20 meter, dikecilin lagi 15 meter, dikecilin lagi 10 meter. Kaum Ad itu sekitar 10 meter itu. Kemudian ada yang 5 meter sampai umatnya Kangjeng Nabi ya segini, gini ini ya, kayak tinggi ya paling kayak tinggi Banser begini ya. Kalau ada yang 2 meter juga sudah jadi atlet basket kita, Masya Allah. Alhamdulillah. Si Darwin teori evolusi manusia itu seketurunan dengan monyet ya. Atau beda Darwin monyet sama manusia mah. Monyet mah kan badannya bulu semua, kalau manusia bulunya ya gegemlokan ya kan. Sini ada bulu namanya apa nih? Rambut. Ini apa nih? Alis. Alis itu Allah ciptakan sengaja untuk jadi bendungan, biar kalau ibu-ibu keringetan nggak masuk mata, Allah bendung pakai alis. Jadi kesini dikerok sama ibu-ibu. Diganti sama sedonya habis, akhirnya cari deng-deng. Ada nggak boleh ya, haram hukumnya ngerok. Ditanya Kiai Basit, nggak boleh, itu ciptaan Allah, nggak boleh dirubah-rubah. Kalau ibu-ibu sudah ada yang di sini nih, ada yang sudah ngerok alis, besok sana dah ke Cikarang cari penumbuh rumput sekalian ini ya. Bagus itu. Lah orang Kedung Waringin kayak Gus Indra, jenggotnya dihitung-hitung 13 lembar, nggak usah didowoin, nggak usah dipanjangin dah ya. Nanti pahili jeung bek kacang. Nah, jadi alhamdulillah kita ini turunan Nabi Adam. Nabi Adam yang Abul Bashar tidak mendapatkan peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj juga tidak Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasihnya Allah. Begitu cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah, sampai-sampai beliau rela, ridho mengorbankan anaknya demi cintanya kepada Allah Subhanahu. Siapa Bu? Nabi Ibrahim, anaknya yang disembelih siapa namanya? Yang sopan. Nabi Ismail. Emang tukang cilok apa? Nabi Ismail. Dulu itu ada anak santri baru pulang dari pesantren sama ketua DKM disuruh khutbah Idul Adha. Semangat dia menceritakan penyembelihan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Saking semangatnya terbalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari takeneh geresel Nabi Ibrahim dipencit ku Nabi Ismail. Ya, jadi sebaliknya. Kata merbot di bawah, Pak Ustadz maaf, terbalik itu. Merbot tahu apa? Nah, jadi Nabi Ibrahim yang disembelih. Nabi Ibrahim ini tipe keluarga yang contoh buat kita. Suaminya soleh, istrinya solihah.
Jadi ada 4 tipe keluarga itu, rumah tangga itu. Suaminya soleh, yang pertama ini, istrinya solehah, Nabi Ibrahim. Ada yang suaminya soleh, istrinya haram jadah, bangkawarah, goblok. Siapa? Nabi Lut alaihissalam punya istri, istrinya musuh Allah, musuh Nabi Lut. Na'udzubillahimin. Dan pelaku pertama lesbian di dunia adalah istrinya Nabi Lut. Lesbian itu wadon karo wadon, awewe resep ke awewe. Nah, kalau homosek, nah itu namanya lanang karo lanang, ngadu anggar, trang treng trong, ngadu pedang. Nah, Nabi Lut ini istrinya kurang ajar, dua dakwah, masyarakatku, umatku nggak boleh laki-laki berhubungan dengan laki-laki karena Allah sudah ciptakan pasangan perempuan. Karena mereka itu tinggalnya di kampung Sodom, di negeri Sodom, makanya kelakuan mereka disebut apa? Sodomi. Disebut apa? Sodomi. Dibilangin dakwah sama Nabi Lut, mereka malah nyanyi sodomi seleraku. Ya, akhirnya diturunkan azab oleh Allah. Na'udzubillahimin. Itu tipe yang kedua, suaminya baik, istrinya kurang ajar. Tipe yang ketiga, istrinya justru baik sekali, solehah sekali, kuat iman, yaitu Siti Asyah, tapi suaminya bajingan tengik, musuh Allah, Fir'aun laknatullah alaih. Dia punya istri yang baik tapi suaminya kurang ajar. Jadi kita ini ya sama, ada suaminya baik, istrinya baik, nah itu berarti tipe Nabi Ibrahim tuh. Ada istrinya baik, suaminya kurang ajar, berarti Firaun itu tipenya. Ada istrinya kurang ajar, suaminya soleh, berarti Nabi Lut. Dan yang keempat yang lebih parah lagi, dua-duanya kurang ajar, bajingan, yaitu Abu Lahab. Dia sama istrinya sama-sama musuhnya Kanjeng Nabi, sama-sama musuhnya Allah. Kira-kira ibu-ibu, maaf jawab dong ya, di 4 tipe ini ibu-ibu milih yang pertama, kedua, ketiga, apa keempat? Yang pertama apa kedua, ketiga, keempat? Yang pertama ya. Nah, yang pertama Nabi Ibrahim. Cuma perlu ibu ketahui, Nabi Ibrahim itu istrinya 2. Istrinya 2 Nabi Ibrahim, satu Siti Sarah, satu lagi Siti Hajar. Siti Sarah orang Palestina, cantik, cakep. Sementara Siti Hajar orang Sudan. Sudan itu berarti Afrika. Afrika berarti kulitnya hitam. Jadi Kanjeng Nabi nikah dengan Siti Hajar bukan karena syahwat, bukan karena nafsu, karena ingin punya turunan saja. Karena Siti Sarah belum ngasih anak. Siti Sarah yang nawarin duluan, Kang, udah saya nggak punya anak, Kang, udah Kang nikah sama siapa? Udah pembantu kita aja. Siapa? Hajar. Mau? Nggak apa-apa, Neng. Ya nggak apa-apa. Akhirnya nikah dengan Siti Hajar, cospleng, langsung hamil. Keluarlah peranakan Indo antara Eropa dengan Afrika, jadinya Arab. Nabi Ismail itu melahirkan bangsa Arab kesananya. Nah, ya. Sementara Siti Sarah setelah istri keduanya hamil, panas, artinya akhirnya juga hamil. Padahal usianya udah 70 tahun lebih. Kira-kira orang Kedung Waringin, orang perumahan sini nih, GRC, kalau ada ibu-ibu yang 70 tahun hamil, aneh nggak? Aneh. Ini siapa yang merkosa nenek-nenek nih? Jangan-jangan grup hadroh ini. Ta'udzubillahimin. Zalika itu enggak aneh. Siti Sarah hamil, lahir dari beliau Nabi Ishak alaihis. Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub. Nabi Yakub bahasa Ibraninya Israel. Anaknya Nabi Yakub yang 12 itu disebut Bani Israel. Jadi sebetulnya
Sementara Nabi Ismail punya turunan namanya Adnan, dan Adnan ini diyakini cucu buyutnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam sama Kristen sama Yahudi sebetulnya dulur misanan kita, sama-sama turunan Nabi Ibrahim alaihis salam asalnya. Nah, jadi ibu-ibu juga mau, kalau mau ngikutin Siti Sarah boleh ya Bu ya. Hancurnya dengan anak angkatnya dia sendiri, yaitu Nabi Musa alaihis. Nabi Musa itu anak angkatnya Firaun tuh, jangan salah. Nemunya di mana? Di Sungai Nil, karena dihanyutkan sama ibunya Nabi Musa atas perintah dari malaikat Jibril, ilham kepada ibunya Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa menghanyutkan anak bayi yang baru dilahirkan, hanyut. Kebetulan istrinya Fir'aun ini, yaitu Siti Asia yang saya ceritakan tadi, lagi mandi sama emban-embannya. Karena beliau nggak punya anak, akhirnya minta kepada suaminya untuk dirawat. Maka Nabi Musa itu anak angkatnya siapa? Fir'aun ini memang jagoan, nggak pernah sakit seumur hidupnya. Makanya ibu-ibu kalau udah lama nggak sakit harus curiga, itu jangan-jangan kita umatnya Firaun ini. Makanya kalau lagi sakit, alhamdulillah ya Allah, aku hamba samamu ya Allah, alhamdulillah. Tapi harus terus berobat, jangan terus dibiarkan, modar kamu. Nah, tetap harus berobat. Artinya memang Nabi Musa Fir'aun ini dapat istidrak dari Allah. Gak pernah sakit, tidak pernah tercatat dalam sejarah Fir'aun beli bodrek. Karena konon katanya Fir'aun tuh gak pernah sakit gigi karena giginya cuma 2, satu di atas, satu di bawah. Jadi gak ada gigi geraham, gak garis, gak, satu di atas, satu di bawah. Makanya Fir'aun gak pernah sakit gigi. Mohon maaf, Fir'aun itu BAB-nya, tahu BAB? BAB modal. Fir'aun itu ya, Fir'aun iya ya modal oke. Fir'aun itu BAB-nya setiap bulan purnama. Masya Allah, asal bulan purnama BAB, karena ya jagoan itu. Kebayang kamu kalau keurugan mati langsung. Fir'aun ini memang luar biasa, makanya dia ngaku ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian yang maha tinggi. Katanya si Fir'aun kepada rakyat Mesir, saking sombongnya dia itu jagoan, dan dia adalah gurunya ahli sihir di Mesir. Jadi murid-muridnya banyak itu ahli sihir itu. Nah, si Fir'aun adalah musuhnya Allah. Kenapa disebut ruhnya Allah? Karena Nabi Isa lahir dari seorang bunda bernama Siti Maryam tanpa memiliki bapak. Jadi aneh bin ajaib, Siti Maryam tidak punya suami, bisa hamil. Makanya tidak sedikit perawan zaman sekarang yang ikutin Siti Maryam. Goblok gitu namanya. Dia kagak punya suami, hamil bunting, ketemu sama Ustaz Indra. Lagi jalan-jalan sendirian, kata Ustaz Indra, Neng, mana suaminya? Oh, jalan-jalan sendirian aja. Modern. Siti Maryam juga kagak punya suami, bisa hamil, nah Neng juga ngikutin Siti Maryam. Lah kata Ustaz Indra, Neng, Siti Maryam kagak punya suami, bahkan tidak pernah melihat wajah laki-laki pun seumur hidupnya, karena beliau di mihrab terus. Makanan juga dikirim dari Allah, oleh Allah dari surga, makanannya juga. Siti Maryam ini waliyah min awliyaillah, dia seorang wali, seorang sawah cuma sekotak-kotaknya, sepetak doang, jangan dikasih sama sembarangan orang, jaga. Saya heran, ibu-ibu saya tanya ibu-ibu, punya anak perawan gak di rumah? Nah, jagain ya, jangan sampai tergerus oleh dekadensi moral, pergaulan bebas, perzinahan. Nauzubillahimin. Aduh, Masya Allah, ini gara-gara HP nih. HP ini manfaatnya banyak, tapi mandorotnya jauh lebih banyak. Banyak orang yang punya jodoh gara-gara HP.
Betul lah, betul. Iya, ya itu jodohnya dapat dari HP ya. Oh, orang Papua. Oh ya, syukur dah. Saya punya ponakan, dia punya pacar orang Jambi. Saya bilang, kamu kenal di mana? Di Facebook katanya. Wah, ini gara-gara Facebook orang bisa punya jodoh. Tapi tidak sedikit rumah tangga yang hancur gara-gara HP. Betul nggak betul? Jawab, betul nggak betul? Ada HP. Dan apa yang, waduh, siapa ini? Tulisannya sih Bapak Lurah Kedung Waringin. Kok fotonya perempuan? Itu banyak sekali terjadi seperti presiden kita, ya, karena orang Solo Joko Widodo, kalau orang Kerawang pasti Jaka Widada itu. Ya enggak? Jaka Widada itu. Ya Allah, makanya hati-hati nih dengan medsos. Ibu-ibu punya anak, sekarang kan musim daring tuh, periksa HP-nya. Saya pernah lihat anak kelas 3 SD lagi ngeriung berlima, lagi lihat video rahimakumullah. Jadi hikmah yang pertama, Isra Mi'raj itu merupakan keistimewaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua, Isra Mi'raj juga merupakan bukti akan absolutnya kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita semua, wahai manusia, aku ini Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi, memiliki ruang dan waktu, dan aku tidak pernah ada dalam ruang dan waktu itu. Aku maha kuasa akan segala sesuatu yang aku kehendaki. Salah satunya adalah dengan memperjalankan dengan cepat hambaku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1600 km. Ini anak siapa sih? Siapa? Itu Cusmin sih ya. Gua puguh iklan. ada ente ya? Jadi aing poho deui we tuh. Gara eta budak liwat dah. Aku ini maha kuasa, di antaranya aku memperjalankan dengan cepat Kanjeng Nabi Muhammad hambaku dari Masjidil Haram yang ada di Mekah di Saudi Arabia ilal Masjidil Aqsa di Palestina, berjarak 1600 km, berarti pulang pergi jadi 3200 km, kemudian naik ke atas jalan-jalan sampai ke langit 1, 2, sampai 7, sampai ke Rafah, sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi di atas sana, dalam waktu lailan ay qalilan minal lail. Makanya ketika Allah membicarakan tentang kejadian Isra ini, Allah dahului dengan kalimat tasbih, yaitu lafaz subhanallah. Harus hafal semua nih. Tasbih apa? Kalimat tasbih namanya subhanallah. Kalau tahmid alhamdulillah. Kalau tahlil tadi la ilaha. Kalau istighfar astagfirullah. Kalau hiwalah la haula wala quwwata illa. Kalau nah ini pasti hafal semua. Takbir. Karena udah biasa dengar orang takbir itu demo sambil ngelemparin polisi, Allahu Akbar, polisinya Islam, sama-sama Islamnya dibalas sama polisi sami Allahu liman hamd. Kata yang demo Rabbana walakal hamdu. Akhirnya ya sholat berjamaah. Allah. Nah, kalau orang NU mah nggak usah demo-demo lah ya, nggak usah demo-demo. Orang NU mah istighosah aja, istighosah. Tahu kan ibu istighosah? Mohon maaf, ini ada istighosah, istri goyang suami basah. Istighosah bermunajat, doa bersama-sama. Iya, Ustadz Indra ini kesindir kayaknya ini ya. Iya ini.
Kebanyakan istighosah Ustaz Indra ini. Nah, kalau mau ibu-ibu patayat muslimat demo silakan, demo masak aja ngaliwet. Jadi NU itu nggak lepas dari 6 eng. Ngariung, ngobrol, ngopi, ngudut. Nah, ngudut. Ayo ngudut ayo. Ngaliwet. Nah, itu dah. Eng satu lagi khusus malam Jumat. Maksudnya ngaji Yasin. Kamu ini otak ngeres kamu. Ngaji Yasin. Cuma setelah ngaji Yasin yang ngorondah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di NU itu ada 2 madhab. Kalau madhabnya Imam Al-Haddad, Sayyid Abdurrahman Al-Haddad, beliau ngomong tidak ketaikan, belum lulus. Kalau ada kiai, ada syekh, ada ulama yang kalau pidatonya tidak membuat orang semua menangis semua, nangis semua, nah itu baru lulus. Itu aliran Al-Haddad. Ada di NU seperti itu, ada lagi sebaliknya, tidak lulus seorang kiai, seorang mubalik, kalau yang dia ceramah yang hadirnya tidak ketawa semua, yaitu Syekh Abil Hasan Asyadzili. Makanya kita mah NU mah banyakan ya Syekh Abil Hasan Asyadzili aja dah, ngakak ya. Pada Al-Haddad nangis semua, udah nggak punya duit. Tapi sekali-kali kita pakai ya, malam-malam kita nangis ya Bu ya. Suka nangis dan malam suka bangun malam nggak? Suka ya? Ngapain bangun malam? Kencing habis kencing apalah? Ya udah sama berarti. Ya Allah. Orang kalau tidak punya tanah air tidak akan punya sejarah. Kalau tidak punya sejarah sudah tidak ada peradaban apa-apa. Dan manusia itu tidak lepas dari peradaban. Maka peradaban kita adalah tanah air kita, tanah air Republik Indonesia. Alhamdulillah. Sederhana. Itu ngikut siapa? Ngikut Imam Ghazali. Imam Ghazali itu hidupnya sangat amat sederhana. Kalau sekarang mungkin di perumahannya milih RSSSSSS, rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja susah. Saking sangat sederhananya. Ada lagi yang hidup mewah. Kalau kita lihat kiai hidupnya mewah, mobilnya Alphard. Kalau saya Al-Fatihah sama Ustadz Fahmi. Ini mobilnya Alphard, bajunya mahal dari Sutra, mungkin sepatunya juga dari mana, Prancis. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya. Jadi yang maha suci itu bukan Muhammad, yang maha suci itu bukan Jibril, yang jagoan itu bukan Kanjeng Nabi, yang bisa terbang itu bukan burung, yang bisa berjalan cepat itu bukan Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi, malaikat Jibril, burung, dan malaikat Mikail adalah merupakan objek dari kudrat dan iradah Allah Subhanahu. Jadi yang jagoan itu Allah, yang bisa segalanya itu Allah. Daun jatuh dari pohonnya itu bukan jatuh sendiri, Pak, tapi itu atas kudrat dan iradah Allah Subhanahu. Kita lagi jalan kesandung batu berdarah, ingat itu takdir Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok darah ya? Jangan nyalahin juri. Begitu sandung goblok sampai juri sih ya. Artinya kita tidak meyakini bahwa itu takdir Allah. Betul? Nah, oleh karenanya maka Isra Mi'raj sekali lagi bukti akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asra bi abdihi. Asra itu walaupun wazannya af'ala tapi dianggap fi'il binalazim. Ketika mau dimuta'adikan harus pakai alat. Salah satu alatnya adalah huruf jar yang ada pada ba. Asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi muta'adi maknanya ya.
Nah, mutaaddi itu ma yatajawazu fi'lal fa'ili ilal maf'ul bih. Sementara lazim ma lam yatajawaz fi'lal fa'ili ilal maf'ul bih bal waqa'a fi nafsi. Nah, jadi kita ini kalau mengkaji Quran ya harus pakai ilmu alatnya, harus ilmu nahwu, ilmu shorof, ditambah lagi ilmu balaghah, ma'ani, mantek, bayan. Jangan sembarangan. Mari kita kembali kepada Quran. Baca Quran wawajadaka dolang pahada, kan salah. Katanya Kangjeng Nabi Muhammad itu pernah sesat. Jadi kita ini kalau memperingati Maulid Nabi berarti sama-sama dengan memperingati kesesatan Nabi Muhammad. Kurang ajarnya, dia diundang panitia muludan, mau dia. Katanya bilang Maulid bid'ah, Rajaban bid'ah. Kok mau diundang Maulid? Padahal kalau bilang bid'ah ya udah, jangan datang di Maulidan. Itu kan ngerebut hanca Kiai NU itu. Ya kalau mau bid'ah ya sudah, nggak usah mau diundang Maulidan. Terakhir yang ketiga, hikmah dari sholat itu adalah hikmah dari Isra Mi'raj itu adalah kewajiban sholat. Saya yakin semua yang hadir di sini ahli sholat semua, amin. Cuma saya nitip sholat kita wariskan sama anak-anak kita, ya bu ya, suka nggak ibu merintah anak sholat? Suka? Berarti ibu sudah tokcer, sudah melubarkan kewajiban. Jangan kita pergi ke masjid sendirian sementara anak kita main game di rumah. Paksa ikut ke masjid supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita juga jadi pengikut sholat. Amin. Coba ikutin saya, semuanya harus ngikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nah itu doa sering dibaca supaya kalau guru saya bilang setelah qomat sebelum usolli kamu baca doa itu. Kan ada qomat nih, sebelum usolli kita baca dulu Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, supaya bukan hanya kita yang mendirikan sholat tapi anak cucu kita sampai ke bawah juga ahli sholat semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tapi harus dibarengi ikhtiar. Ikhtiarnya titipkan anak-anak kita di pesantren ya, insya Allah titipkan di pesantren. Waduh, saya pesantrenin anak gimana dong? Nanti anak saya buduk jadi santri. Aduh, kok takut buduk. Ini semua kiai-kiai kita ini pernah pengalaman buduk semua. Karena memang ada kaidahnya ya. Wasyartul santri ayyakuna buduga. Iya, lebih buduk semua ini. Itu Ustaz Indra pernah buduk. Siapa yang tahu Ustaz Indra pernah buduk? Ya istrinya. Karena di pantatnya banyak bekas goreng bawang itu. Garukan dulu. Ya Allah, santrenin anak. Saya mau nitip ke Kang Buyan aja dah di Atarbiyah, boleh? Saya punya pesantren juga, saya bina pesantren juga di sana. Ada SMP, ada SMK, silakan. Dari mulai subuh dibangunin, habis subuh ngaji. Jam 7 berangkat ke sekolah. Nanti jam 1 istirahat, jam 2 ngaji lagi. Sorogan. Kemudian jam habis itu sholat asar berjamaah, ngaji lagi. Taklim, ada yang kelas taklim, ada yang taklim maksud saya, ada yang juga tijan, ada yang sapinah. Kemudian yang babak dan maghrib setelah sholat berjamaah, ada yang kelas Fathul Qorib, ada yang kelas sapinah, dan ada juga yang tajwid Al-Quran. Nah, setelah isya ngaji lagi jurumiyah sama mutamimah, saya yang ngajarnya. Ada juga kailani kitab, jangan lain pakai kail jeung ini. Nah, silakan. Kurang jauh saya punya anak pengen silakan Tasik, Garut banyak tuh. Saya juga dulu di Cipasung di Tasikmalaya. Masih kurang jauh cenah Ustad, Kang Uyan.
Nirboyo, Jawa Timur, Kediri, atau Tebu Irang, Jombang, tempatnya Mbah Hasyim Asy'ari. Masih kurang jauh, anak saya takut pulang. Madura, masih kurang jauh. Papua, suruh ngaji di Syekh Boas Salosa. Ya, dah. Wariskan sholat kita kepada anak cucu kita. Insya jangan sampai kita sholat sendiri. Wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan anak istrimu untuk sholat. Alhamdulillah. Tapi saya tetap sholat. Kenapa? Karena didikan orang tua dulu begitu keras. Kita juga sama, jangan kalah sama anak. Nak, ke masjid bareng sama bapak. Bentar apa? Nanti aja belakangan. Ya udah, terserah kamu aja. Nah itu orang tua yang kurang ajar, itu namanya kalah sama anak. Dibawa anaknya, ya. Sholat. Solusi untuk apa saja? Sholat. Ibu-ibu banyak utang, sholat. Ibu-ibu pengen suaminya betah di rumah, sholat. Ibu-ibu pengen anaknya soleh-solehah, sholat. Pengen kebeli mobil, sholat. Sholat duha terutama itu, sholat banyak rezeki. Itu sholat duha cocok doanya untuk semua profesi. Tukang apa saja, sholat duha cocok. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu, ya Allah, kalau rezeki aku di atas, turunkan ke bawah. Doa tukang burung kan di atas tuh, biar burungnya banyak turun ke bawah semua. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, kalau rizkiku di atas, di bawah tanah, keluarkan ya Allah. Doa ngurak belut, tukang belut itu, biar banyak belutnya keluar. Wa in kana ba'idan faqarribu, kalau jauh ya Allah dekatkan. Doa bapak-bapak yang istrinya kerja di Arab, ya TKW belum ngirimin, ya. Jangan sampai ada tulisan di angkot balik mual, ngiriman mual, kan suka ada ya. Nah, wa in kana mu'assiran fayasirhu, kalau susah ya Allah gampangkan. Doa ketua MWC yang ngirimin proposal ke bupati belum cair itu. Wa in kana haraman fatahhirhu, kalau haram sucikan ya Allah. Ini doanya anak hadroh yang mangkat ke masjid, berangkat ke masjid pakai sendal jepit lain 11, istirahat pulang karpil baru. Ya pokoknya solusi apa saja, sholat, insya Allah berkah dunia dan akhirat. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan sepelekan sholat, dan sekali lagi wariskan sholat kita kepada anak cucu kita, insya Allah. Sudah jam 12 waktu Indonesia bagian makan. Oh iya, tadi kata Gus Mansur, katanya nanti Kang Uyan kalau udah beres ceramah kita makan ngeriung. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Khidmah sofa wa da'ma kadar walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamil thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ba'id bainana wa baina khatayana kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakkina min khatayana kama yanaqqas saubul abyadu minad danasi. Allahumma ghisilna min khatayana bisalji wal ma'i wal baradi. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Ya Allah,
ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghiitsu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.